Saya dan Kak Willy bukan seperti keluarga, tapi menjadi keluarga. Kalau seperti berarti belum. Kalau menjadi keluarga berarti sudah sah jadi keluarga. Bukan hanya di generasi kami, tapi juga anak-anak kami bersahabat dengan baik. Karena itu, saudaraku, saya merasa di sini bukan orang asing. Berharap diterima oleh saudara sebagai keluarga, bukan seperti keluarga. Ya, hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang memperbaharui pikiran dan menjaga perkataan. Nah, saya akan mulai dengan satu pernyataan bahwa kita terima Yesus diselamatkan, tujuan utamanya bukan hanya supaya hidup kita diberkati, bukan hanya supaya keluarga kita baik-baik, bahkan bukan hanya sekedar supaya kalau meninggal masuk surga. Bukan. Tapi ada satu tujuan utama yang harus kita mengerti. Kita dipanggil Tuhan bertobat lahir baru supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nggak ada yang bilang amin. Karena waktu kita dengar hal ini, logika kita langsung, pikiran manusiawi kita berkata, mana mungkin. Tapi kalau kita berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menjelaskan, membukakan rahasia kebenaran ini kepada kita, maka di situ kita baru mengerti. Ternyata menjadi serupa dengan Kristus bukanlah sesuatu yang mustahil. Tergantung respon kita terhadap firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya berdoa, saya mempersiapkan dan berharap supaya firman Tuhan ini membuat kita mengerti bahwa ternyata mengalami keserupaan dengan Kristus bukan sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Nah, kita akan mulai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Tentang memperbaharui pikiran. Ayat yang sering kita baca, tapi hari ini Tuhan akan berbicara atau menjelaskan sesuatu yang berbeda kepada saudara. Roma 12 ayat kedua, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pernah nggak kita merenungkan bahwa kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Yang dimaksud dengan serupa dengan dunia ini adalah pola pikir kita, cara berpikir kita, sudut pandang kita. Jangan sama dengan dunia. Kita harus ada di level yang lebih tinggi. Level yang paling rendah itu dunia. Makanya orang sebut keduniawian. Pikiran yang duniawi. Ya. Pikiran yang duniawi contohnya apa? Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat dari kamu. Nah itu. Tapi Tuhan ajarkan kita pikiran yang ilahi. Pikiran yang ilahi itu apa? Firman Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi yang kiri, kasih pipi yang kanan. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Kita harus bisa mengasihi orang yang bahkan tidak mengasihi kita. Alkitab katakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hendaklah dalam hidupmu bersama engkau mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Itu yang saya sebut next level. Pikiran ilahi. Yang kadang-kadang kalau kita mau praktekkan rasanya berat. Tetapi sebetulnya kita mampu. Sebetulnya kita bisa, bukan dengan kekuatan kita. Tapi karena kuasa Tuhan. Karena ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ada amin. Nah, ketidakmampuan kita atau perasaan kita tidak mampu karena kita berpikir ini tentang manusiawi kita, kedagingan kita. Padahal Tuhan bilang dalam Yeskel 36 ayat 26, Tuhan bilang kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu. Dan Tuhan bilang, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Berarti itu semua
Pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Kita hanya merespon. Kita hanya menanggapi apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Amin. Jadi dengan kata lain, pertobatan sejati, perubahan hidup seseorang, yang paling penting adalah bukan apa yang di luarnya. Yang paling penting adalah dari dalam. Orang suka mulai pingin berubah, niat berubah, mungkin ikut camp pemulihan, mungkin dengar khotbah yang bagus menyentuh emosi. Ingin berubah, niat berubah, tapi belum tentu benar-benar berubah. Kenapa? Karena tidak dari dalam. Hanya sentuhan emosi dan sebagainya. Kalau kita benar-benar dari dalam punya hati yang baru, roh yang baru, pikiran kita diperbaharui, pasti terjadi pertobatan yang sejati. Ada amin. Nah untuk itu kita akan mulai. Gimana caranya? Pertama-tama pikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Bukan apa yang dipikirkan oleh diri kita atau kedagingan kita. Saya akan cerita tentang Petrus. Petrus pada waktu itu sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 16 diceritakan, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, berkali-kali dia ngomong bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dia akan dibunuh dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Semua penderitaan Yesus belum terjadi, tapi Yesus karena dia adalah Tuhan, dia sudah tahu. Dia beritahu kepada murid-muridnya, aku akan mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi Petrus dengan keponya, dengan sok taunya, dengan pikiran manusianya, dia berkata begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Kira-kira baik gak kelihatannya? Kelihatannya baik kan? Dia gak mau Yesus sampai menderita, dia gak mau Yesus sampai mati, dibunuh dan sebagainya. Tapi apa yang Yesus bilang? Ayat 23 muncul. Maka Yesus berpaling langsung menatap wajah Petrus dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Langsung Petrus ditengking. Nyala iblis. Apanya yang iblis? Bukan Petrusnya, tapi pikiran yang ada di dalam diri Petrus. Tuhan bilang, engkau satu batu sandungan bagiku. Tuhan lagi bicara sama siapa? Sama Petrus atau pikiran jahat atau iblis yang ada di dalam diri Petrus? Tuhan sedang bicara kepada roh jahat yang menguasai Petrus. Bahwa di dalam diri Petrus dia berpikir tentang sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Karena keselamatan bagi manusia, pengampunan dosa, pengudusan hanya bisa terjadi kalau Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Tapi Petrus gak ngerti apa yang sedang dipikirkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah untuk keselamatan dunia ini. Melainkan kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tentu kita bertanya-tanya kenapa banyak orang kecewa ketika Yesus berkata demikian. Karena mereka tidak mengerti bahwa yang Yesus bawa ke dalam dunia ini bukan kerajaan dunia. Mungkin mereka berpikir Yesus adalah seorang pemimpin politik karena dia punya pengaruh. Apalagi setelah mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dan sebagainya, membangkitkan orang mati. Orang berpikir ini Yesus ini bisa menjadi pemimpin politik atau pemimpin partai yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi Yesus bilang, aku datang bukan membawa kerajaan dunia. Aku datang membawa kerajaan Allah. Amin. Dan kerajaan Allah bukanlah soal hal-hal yang lahiriah. Kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah pikiran Tuhan. Dan Petrus tidak mengerti itu. Makanya Tuhan bilang, engkau batu sandungan bagiku di dalam diri Petrus. Nah, jadi dengan kata lain, orang Kristen kalau hanya memikirkan hal-hal yang sementara, hal-hal yang lahiriah, bukan berarti itu salah. Kita cari uang, kita punya fasilitas, kita pengen liburan dan sebagainya. Kita pengen anak-anak kita pendidikan tinggi. Tidak salah dengan semua itu. Tapi kalau cuma itu yang ada di pikiran kita, kita belum sampai kepada pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang membawa kita kepada kekekalan.
Pikiran Kristus adalah supaya semua orang diselamatkan. Ada amin. Karena itu fokus pikiran kita haruslah tentang kepentingan kerajaan Allah. Tentang kekekalan. Fokus pikiran seseorang akan menentukan arah kehidupan dan masa depannya. Kalau kita terus berpikir tentang hal-hal yang di dunia ini saja, Alkitab bilang begini, kalau kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk hal-hal yang sekarang saja, di dunia ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, kata Alkitab. Ada amin. Kita memang masih tinggal di dunia, tapi pola pikir kita, cara berpikir kita seharusnya naik level. Kita punya logika ilahi, pikiran ilahi, bukan hanya pikiran yang sementara. Katakan amin. Nah, hal yang kedua, kenapa orang susah berubah? Karena di dalam dirinya ada benteng-benteng pikiran yang salah. Yang harus digempur, yang harus dihancurkan, yang harus diruntuhkan. Dengan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, yaitu firman Tuhan. Benteng pertahanan dalam pikiran manusia itu terbentuk melalui apa? Pola asuh, bagaimana kita dibesarkan. Ya, bagaimana kita diberi nilai-nilai prinsip-prinsip. Ya, kami orang Tionghoa biasanya kalau yang belum bertobat, orang tuanya selalu bilang begini, "Hei, kamu kalau udah besar harus pintar cari duit. Kalau kamu punya duit, kalau kamu banyak duit, kamu dihargai orang, kamu enggak diremehkan orang, kamu mau apa aja bisa." Seolah-olah uang adalah penentu segalanya, menjamin segalanya. Padahal kita tahu kebenarannya, uang bukan segala-galanya. Meskipun segala-galanya perlu. Nah, saudara cepat jawabnya kan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab jelas mengajarkan kepada kita, Tuhan itu hanya dibandingkan dengan dua hal, dengan mamon, ya, dengan uang, ya. Tuhan kita harus pilih. Kamu jadikan bosmu dalam hidupmu, tuanmu, majikanmu, Tuhan atau mamon. Kalau kita jadikan mamon atau uang itu sebagai tuan, maka akibatnya demi uang kita rela melakukan apa saja. Yang tidak baik pun kita lakukan demi mendapatkan uang. Tapi konsep yang benar adalah uang itu bukan tuan tapi hamba, alat, sarana. Kalau kita diberkati Tuhan berarti kita bisa pakai uang kita untuk memuliakan nama Tuhan. Enggak salah menjadi kaya. Yang salah adalah ingin cepat kaya. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan, benteng pertahanan yang salah dalam pikiran kita, konsep pikiran kita tentang uang, konsep pikiran kita tentang pasangan hidup. Ada orang dulu ya, suka bilang begini, jangan terlalu percaya sama istri. Istri mah ada bekasnya katanya. Kalau anak harus percaya karena anak gak ada bekasnya. Itu seolah-olah benar tapi salah. Dia nggak tahu kebenaran. Kebenaran bilang gini, 1 Petrus 3:7. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu tidak terhalang. Hanya kebenaran firman Tuhan yang mampu meruntuhkan benteng-benteng pertahanan kita yang salah. Banyak filosofi, banyak prinsip-prinsip, banyak nilai-nilai dunia ini yang keliru, yang salah. Tapi selama ini kita anggap benar. Kita anggap itu yang paling benar. Itu yang disebut benteng pertahanan. Kubu pertahanan dalam pikiran kita yang harus digempur, yang harus dihancurkan. Dan dihancurkannya dengan apa? Dengan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, yaitu firman Tuhan. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan kita harus merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran-pikiran yang salah ditawan supaya tidak lagi menguasai hidup kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu yang membuat orang berubah. Amin. Kalau cuma nasihat dari luar, teladan dari luar, ada efeknya juga. Tapi kalau kitanya sendiri tidak menawan pikiran kita yang salah itu, tidak menaklukkannya kepada kebenaran Kristus, kita tidak akan pernah berubah. Kadang-kadang temporary, hanya sesaat, musim.
atau kita sebut Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Jadi pastikan benteng-benteng pertahanan kita yang salah dihancurkan. Amin. Jangan dibiarkan terus berkubu. Nah, yang berikut. Jangan lupa tanamkan benih kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam pikiran kita. Pikiran kita itu seperti tanah. Dan Alkitab menjelaskan ada 4 jenis tanah. Yang pertama tanah di pinggir jalan. Yang kedua tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga tanah yang semak duri. Masing-masing ada artinya. Saudara pasti sudah sering dengar khotbah itu. Tapi ada tanah yang keempat, yaitu tanah yang baik. Tanah yang siap menerima benih. Dan benih itu bertumbuh bahkan berbuah. Ada amin? Makanya saya sering bilang kepada jemaat di Batam. Kalau kebaktian kita cuma 1,5 jam. Khotbah paling lama 45 menit atau 50 menit. Jangan cuma bawa badannya ke ibadah. Tapi juga bawa pikirannya. Pikirannya yang mau diubah. Kalau datang ibadah di tengah khotbah, buka handphone, lihat sosmed, lihat TikTok, asik chatting dan sebagainya. Gimana pikirannya mau dirubah? Itu bukan tanah yang baik. Tanah yang baik itu tanah yang siap ditaburi benih kebenaran. Ada amin. Saya sih tidak melarang jemaat bawa handphone. Tapi kalau yang dilakukan di ibadah seperti itu, ngapain datang ibadah? Karena kita ibadah itu sudah siap untuk memperbaharui pikiran kita. Supaya kebenaran firman Tuhan datang dalam hidup kita dan mengubah pola pikir kita yang salah. Ada amin. Makanya dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dan setiap firman Tuhan memang bermanfaat. Katakan bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Pikiran, perkataan, dan perbuatan menjadi sama. Pikirannya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar. Itu yang disebut integritas. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, ini bukan proses yang instan. Saya tidak bisa menjamin satu kali orang dengar khotbah, terus kemudian hidupnya berubah, semua berubah jadi lebih baik. Tidak. Apa yang masuk secara perlahan, bertahun-tahun dalam hidup kita sejak kita masih kecil, prinsip-prinsip, nilai-nilai yang masuk dalam pikiran kita yang mungkin salah, itu juga keluarnya tidak semudah yang kita pikir. Kita tidak bisa datang altar call di depan, minta ditumpang tangan, mungkin sedikit diacak-acak rambutnya, kemudian berharap setelah itu, wah pulang langsung berubah hidupnya, bertobat hidupnya. Menurut saya tidak begitu cara kerja kita bisa berubah. Tapi kita mulai mendelete, membongkar hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang mengganggu. Sama seperti komputer kan, kalau sudah terlalu berat, terlalu penuh isinya, dia nggak bisa running lagi. Dia macet-macet sebentar-bentar hang. Nah itu berarti mesti dihapus. Beberapa file yang tidak penting dihapus. Dan kita mulai install, kita mulai masukkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dan saya ingat kisah Paulus mendidik Timotius. Dia bilang begini sama Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Supaya kita konsisten dalam kebenaran, kita punya hubungan yang baik, selalu ingat dengan orang yang mengajarkannya. Hubungan saya dengan Pak Billy, kenapa saya katakan sudah menjadi keluarga? Sudah melewati fase-fase yang bukan hanya sekedar di permukaan, tapi juga sudah begitu dalam. Kita bukan hanya ngomong soal pelayanan, soal kepemimpinan, tapi kita juga ngomong hal-hal yang personal, yang pribadi.
tentang anak-anak. Apa yang terjadi di dalam keluarga saya, Kak Billy tahu, demikian sebaliknya. Nah itu merupakan sesuatu hubungan di mana kita mengingat orang-orang yang telah berinvestasi membangun hidup kita. Itu bisa merubah hidup kita. Saya jadi memiliki akuntabilitas, memiliki pertanggungjawaban bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada kakak rohani yang membimbing saya. Menjaga hidup kita, itu penting saudaraku. Itu maksudnya mengingat orang yang telah mengajarkan kepada kita. Dan ingatlah kata Paulus kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil berarti perlu waktu yang long term, perlu waktu yang panjang, gak bisa instan saudaraku. Perubahan hidup kita, perubahan pola pikir kita itu harus dibangun step by step, tahap demi tahap. Kita mulai belajar bagaimana prinsip dalam rumah tangga, prinsip dalam pernikahan, prinsip di dalam bisnis, prinsip di dalam banyak hal kita mesti belajar sedikit demi sedikit. Amin. Gak ada yang instan. Yang instan itu biasanya gak sehat. Ya kan? Coba tiap hari makan Indomie. Emang praktis sih, tinggal masak sebentar langsung jadi. Tapi kalau setiap hari kita makan, lama-lama gak sehat. Sesuatu yang instan gak sehat. Kita perlu waktu, perlu proses. Saudara jangan ingin cepat menjadi sesuatu tanpa menghargai prosesnya. Dan prosesnya adalah tanamkan benih kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Zaman saya baru bertobat, kita ke gereja itu bawa Alkitab. Bawa buku catatan. Dengar khotbah seperti ini kita catat. Mungkin zaman sekarang lebih praktis ya. Lihat aja lagi YouTube-nya. Ya. Tapi semua itu adalah tujuannya supaya kita terus menanamkan kebenaran dalam hidup kita. Dan jangan lupa jemaat, ini pesan saya ya. Saya sering sampaikan ini kepada jemaat-jemaat. Karena Bapak Ibu adalah keluarga saya juga menyampaikan pesan yang sama. Dengarkan firman Tuhan apa yang harus kita dengar. Bukan sekedar apa yang ingin kita dengar. Orang suka senang dengar apa yang ingin. Saya senang tuh pendeta itu tuh. Lucu banget, lucu. Saya kalau ke sana terhibur, ke gereja itu terhibur. Jadi gereja dianggap entertain. Seharusnya kita dengar, saya harus bertobat dari apa dengar firman Tuhan hari ini. Apa yang harus saya ubah dalam hidup saya. Walaupun kadang-kadang telinga kita tidak nyaman. Walaupun kadang-kadang telinga kita tidak enak. Bukankah obat yang pahit itu membawa kesembuhan dalam hidup kita? Jadi jangan hanya ingin dengar yang enak-enak saja. Kita harus juga terbiasa dengarkan sesuatu yang apa kata firman Tuhan? Mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Itulah yang membuat kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Contoh kasus. Saudara ingat firman Tuhan tentang marah, tentang emosi yang meledak-ledak. Saya yakin setiap orang di ruangan ini pernah marah. Ada yang tidak pernah marah? Kemarahan itu ada yang diekspresikan lewat sikap, kelihatan dari wajahnya, cara bicaranya, intonasi suaranya. Tapi ada juga orang marah tersimpan. Dendam, kepahitan, menyimpan kesalahan orang lain, tidak mau mengampuni, itu juga kemarahan. Nah, kalau kita sadar setiap orang berpotensi untuk marah, gimana cara mengelola kemarahan? Alkitab kita ini sangat luar biasa, lebih daripada buku-buku motivator yang terkenal di dunia. Kitab Efesus berkata begini, saya paling sering khotbah ini di jemaat. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini bukan cuma saya khotbahkan, tapi saya hidupi juga. Walaupun kami menikah sudah 35 tahun, kira-kira penatua hamba Tuhan yang sudah menikah 35 tahun bisa marah nggak sama pasangannya? Menurut saudara bisa marah nggak? Sangat bisa. Tapi waktu kita marah,
Kita sudah tahu rumusnya. Kita sudah tahu jurusnya. Bagaimana mengelola kemarahan. Pertama-tama, jangan sampai berbuat dosa. Kalau marah, emosi, jangan keluar kata-kata kotor, kata-kata memaki-maki. Itu udah dosa. Dan kedua, jangan sampai matahari terbenam. Kita kan kadang-kadang matahari sudah terbenam berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemarahan masih tersimpan. Enggak boleh, segera bereskan, segera selesaikan. Siapa yang duluan mengalah, siapa yang duluan mencairkan suasana, enggak penting. Yang penting beres. Katakan amin. Ada satu istilah yang saya sering sampaikan kepada jemaat. Biarlah yang waras ngalah. Ada yang protes sama saya, Bu. Enak aja. Saya terus yang mengalah. Iya, berarti kamu yang waras. Nah, semoga apa yang saya sampaikan contoh ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Kalau emosi baik terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap mertua, atau di jalan, ingat, marah sih marah, tapi jangan berbuat dosa. Kadang-kadang orang bukan cuma berbuat dosa, Pak Bu. Suka banting piring, banting barang-barang, TV belum lunas, cicilannya dibanting juga, akhirnya nyesel. Ya kan? Jangan sampai matahari terbenam, usahakan secepat mungkin bereskan. Kan biasanya kita tahu pasangan kita kelemahannya apa, ya kan? Dia udah mulai diam, mukanya udah lain-lain, kita cari tahu gimana cara mencairkannya, membaikannya dan sebagainya. Itu keputusan. Karena kemarahan, respon dari kemarahan itu adalah under control kita, ada di bawah kendali kita. Saya kasih contoh yang paling gampang ya. Istri saya satu saat lagi marah sama anak saya nomor 2 karena dia nggak rapi. Kamu anak perempuan, nanti kamu kalau sudah berkeluarga gimana gini. Biasalah emak-emak ya. Nah kemudian tiba-tiba pintu rumah saya ada yang ketuk. Bu Neng, Bu Neng. Istri saya langsung suaranya berubah. Iya Bu, ada apa? Oh, ini saya mau pohon mangga lagi berbuah. Saya mau antar untuk Pak Nathan. Oh iya, terima kasih ya Bu. Anak saya di dalam, dia ngomel. Mami kalau sama jemaat aja baiknya minta ampun. Kalau sama anak galak. Dan saya senyum-senyum tapi jadi pelajaran buat saya. Di mobil saya bilang, ternyata kemarahan itu tergantung kita. Tergantung respon kita. Kita memutuskan untuk melampiaskan kemarahan kita. Atau kita memutuskan untuk meredam kemarahan kita. Sebetulnya di bawah kendali kita. Di bawah kontrol kita. Amin. Tergantung keputusan kita. Makanya ada istilah bukan soal benar atau salah. Tetapi respon. Ada amin. Nah kalau nggak ada kebenaran yang menginspirasi kita, menuntun kita, menjadi acuan kita nggak tanamkan dalam pikiran kita, gimana kita bisa ngerti caranya mengendalikan kemarahan? Makanya ingat hari ini, salah satu contoh saja kebenaran yang akan mengubah hidup kita kalau kita lagi marah. Pertama, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam, jangan beri kesempatan kepada iblis. Benar nggak? Kalau udah berlarut-larut, marah, diam-diaman, iblis mulai bermain di pikiran kita. Kayaknya kamu salah menikah deh. Kayaknya kamu salah pilih deh. Coba kamu sama mantan kamu yang dulu itu. Iblis mulai bermain di pikiran kita. Nah itu namanya beri kesempatan kepada iblis. Nah itu cuma contoh saja. Dan sekarang kita beralih. Bagaimana dengan perkataan kita? Nah, ingat ya saudaraku, perkataan dapat membangun dan juga dapat menghancurkan hidup seseorang. Ya kan? Baru-baru ini kan kita tahu peristiwa itu kan. Hanya karena satu kata, TOLOL, gedung DPR hancur. Rumah dijarah. Sampai saya dari Batam mau ikut acara di Puncak, ada acara sinode. Sampai
bilang sama istri saya, gimana kondisi Jakarta ya? Aman gak kita pergi ke Jakarta? Terus kita ajak jemaat berdoa seminggu sebelumnya. Dan ternyata dalam waktu beberapa hari, demo-demo kerusuhan reda. Hanya karena apa? Perkataan. Baca firman Tuhan. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berkat Tuhan datang dalam hidup kita kalau perkataan kita benar. Itu maksudnya. Bukan berarti hasil bibir atau hasil mulut itu tipu sana tipu sini ya. Bohong sana bohong sini, bukan. Kadang ada juga orang diberkati, katanya diberkati. Tapi sebetulnya prosesnya tidak benar. Tapi yang saya maksud adalah perkataan kita. Karena begini saudaraku. Ketika dunia ini diciptakan oleh apa? Firman. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang pun jadi. Dan semua semesta alam ini diciptakan karena firman. Firman itu adalah perkataan Allah. Dan hal yang sama kalau kita percaya di dalam diri kita, dalam perkataan kita ada kuasa Tuhan. Maka perkataan kita juga bisa menjadi kenyataan. Yang tidak ada menjadi ada. Misalnya anak kita bandel, anak kita bodoh, IQ-nya mungkin kurang tinggi dan sebagainya. Terus kita dari mulut kita, kamu kenapa sih bego banget, tolol banget. Anak itu tambah low dia. Nggak percaya diri. Coba kita gunakan perkataan yang positif. Kamu sebenarnya bisa loh, kamu tuh hebat. Anak saya waktu umur 8 tahun, saya berdiri di samping piano. Saya suruh dia latihan tangga nada fingering sambil saya pegang rotan. Udah babi, tangannya sakit babi. Enggak. 10 menit lagi, ayo. Do re mi fa sol la si do, latihan fingering. Nah, tapi saya bilang sama dia, saya encourage, walaupun saya disiplin keras, saya bilang, kamu satu saat akan dipakai Tuhan. Kamu satu saat akan punya talenta yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Sekarang, dia nyanyi lebih bagus dari saya. Dia bermain piano lebih bagus dari saya. Jadi perkataan kita itu berkuasa. Kalau dunia ini saja diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya oleh karena perkataan. Kenapa kita nggak percaya? Waktu kita sakit kita bilang, aku pasti sembuh. Jangan ngomong, aduh mati aku. Matilah kau. Ya kan? Mulut kita berkuasa. Beritahu sebelahnya, mulutmu itu berkuasa. Dan kemudian Amsal 25 ayat 11. Sama-sama, 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggiran perak. Ini bahasa simbolik, bahasa perumpamaan. Nggak ada apel emas tuh nggak ada sebetulnya. Ya. Ini apel emas di pinggiran perak itu artinya sesuatu yang isinya baik. Apel itu berbicara tentang isi yang baik, isi yang berkualitas. Ditaruh di pinggan atau di tempat, di wadah yang juga berkualitas. Maksudnya apa? Perkataan kita itu ada dua hal. Ya, satu adalah kemasan, dua adalah isinya. Maksudnya cara menyampaikannya bagus, baik. Yang disampaikannya juga isinya baik. Kita nggak bisa berkata kepada orang, pasangan kita, kamu jangan tersinggung, kamu jangan marah. Saya memang mulutnya jahat, tapi hati saya baik. Percaya nggak saudara kayak gitu? Enggak, saya nggak percaya. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi jangan percaya kalau ada orang ngomong kayak gitu. Itu cuma menutupi keegoisan dia untuk minta dimaklumi, minta dibenarkan cara ngomongnya yang salah. Meskipun maksudmu baik, tapi kalau cara bicaranya salah, itu pasti nggak nyampe tujuan komunikasinya.
Jadi saudaraku, kalau kita bicara kemasan atau isi, sama seperti saudara. Saya lihat jemaat di Abalov Cakung ini suka banget sama kue. Saya tadi dikasih sarapan, ada pisang goreng, ada lemper, ada macam-macam. Coba saya kasih contoh lemper lah. Meskipun isinya enak gitu, enak banget sekali makan orang ketagihan. Tapi kalau dibungkusnya sama kertas koran bekas, kira-kira mau beli nggak? Iya kan? Yang pasti kan kemasannya bagus, bersih, excellent, isinya juga enak. Pasti kita senang kue itu kan? Sama dengan cara kita berkata-kata juga. Saya sering diskusi sama istri saya. Mam, kita ini dua punya temperamen yang beda. Kamu aku lihat orangnya jujur, tapi pedas. Kenapa? Istri saya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, sama dengan keluar yang di mulut. Kadang-kadang gak difilter, keluar begitu aja. Maksudmu tersampaikan, saya ngerti. Tapi hati saya gak happy. Nah, sedangkan saya orang yang diplomasi. Saya orang yang bisa bikin kemasan. Tapi kelemahan saya adalah apa yang saya ngomong belum tentu sesuai dengan apa yang ada di hati. Jadi orang yang pinter bikin kemasan, kelemahannya kadang-kadang adalah tidak tulus. Lain di bibir, lain di hati. Tapi orang yang jujur tapi pedas, kelemahannya adalah apa? Meskipun maksudnya baik, orang susah terima. Suami-suami yang punya istri sama kayak istri saya, pasti ngerti maksud saya. Ya kan? Dalam batin kita sebagai suami, sebagai pria, aku tahu sih maksudnya baik. Aku ngerti sih tujuannya baik. Tapi ngomongnya itu loh, nggak enak. Paham ya? Berarti sekarang ngerti. Ingetin ya, yang duduk suami istri kata saya itu, Mam, Pap, apel emas di pinggan perak. Cara bicaramu harus baik, isinya juga baik. Ada amin. Karena kalau orang tidak bersalah dalam perkataannya, kata Yakobus pasal 3, ia adalah orang yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Sama seperti orang menaruh kekang pada mulut kuda, kata firman Tuhan. Kuda yang besar, kuda yang mungkin liar, ketika ditaruh kekang pada mulutnya, dia bisa jinak. Disuruh ke kanan, disuruh ke kiri, karena ada kekang. Sama seperti kapal yang besar, ya, tapi dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Kemudi diputar ke kanan, dia ke kanan. Kemudi diputar ke kiri, dia ke kiri. Itulah orang yang berkualitas di dalam perkataannya. Amin. Coba, pengaruh kita kepada orang lain, salah satunya karena apa? Selain keteladanan hidup, cara kita berkomunikasi juga. Ada amin. Nah, slide terakhir. Karena waktu saya sudah hampir habis. Kondisi hati kita menentukan apa yang keluar dari ucapan kita. Kondisi hati kita itu adalah sumber. Kalau kita tidak perhatikan kondisi hati kita, maka seperti Yakobus 3 ayat 10 ayat 11. Dari mulut yang satu keluar berkat dan juga kutuk. Tapi apa dikatakan? Saudara-saudaraku, hal ini tidak boleh terjadi. Gak boleh dari mulut yang sama keluar kata-kata berkat tapi juga kutuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari hatinya, sumbernya. Karena dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini kan pertanyaan. Jawabannya udah jelas, tidak ada. Kalau hatinya pahit, keluarnya juga pahit. Jadi nggak ada istilah, kamu jangan tersinggung, jangan marah. Mulut saya memang jahat, tapi hati saya baik.
Nggak ada itu saudaraku. Kalau mulutnya jahat berarti hatinya juga jahat. Begini, waktu gelas ada pasirnya, ada endapan pasir, kita isi dengan air yang jernih, maka airnya menjadi keruh, kotor. Iya kan? Karena ada pasir. Bagaimana kita membersihkan gelas ini, air di dalam gelas ini? Caranya gimana? Tuangkan terus air yang jernih di gelas itu. Lama-kelamaan pasir yang mengendap itu terbuang. Karena luber terbuang, pelan-pelan terbuang. Akhirnya tinggal air yang jernih dan pasirnya juga hilang. Begitulah cara kita membersihkan hati kita supaya perkataan yang menjadi berkat. Sumber yang di dalam hati kita harus terjaga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang harus menjaga hati kita? Kita sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. WL Singer sudah di depan, tanda waktu saya sudah habis. Coba sebelum kita nyanyi pujian ini, berdua berhadapan, bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat dengan Tuhan, hatimu akan menjadi tenang. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, oh, jiwaku pun tenang. Amin. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Haleluya.
Oh, yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang, supaya kehidupan memancar, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, firman hari ini adalah sesuatu yang sangat esensi dalam hidup kami, sesuatu yang sangat penting. Bagaimana setiap hari, bahkan setiap saat, kami terus memperbarui pikiran kami semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan, dari pikiran yang benar, pikiran yang penuh dengan firman, akan mengalir ucapan-ucapan yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun. Karenanya aku berdoa buat seluruh jemaat, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, dan kami semua termasuk hamba-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus terus mengingatkan, supaya kami dapat menjaga pikiran kami, menjaga perkataan kami. Bersihkan Tuhan. Ada hal-hal yang masih berkubu, menjadi benteng pertahanan, pikiran-pikiran yang salah. Biarlah kami Tuhan menggunakan firman-Mu untuk menghancurkan semua pikiran-pikiran yang salah, keyakinan-keyakinan salah yang menipu kami selama ini. Dan Tuhan, biarlah kami secara konsisten terus menanamkan benih kebenaran dalam hidup kami Tuhan, supaya kami terus mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan kami sadar Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut kami dapat membangun tetapi juga dapat menghancurkan. Karenanya kami berdoa supaya kami belajar mengeluarkan kata-kata yang tepat, kata-kata yang benar, seperti apel emas di pinggan perak. Bagaimana cara kami menyampaikan dan apa yang kami sampaikan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua pemimpin, penatua, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus semua yang diberkati firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk.